Shalom. Renungan hari ini berjudul Damai yang lebih dalam dari gencatan senjata. Saya mengutip dari Yohanes 14 ayat 27 yang berkata bahwa damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Saudara, kadang kita berpikir bahwa damai itu berarti tidak ada konflik, tidak ada pertengkaran, tidak ada berita perang, tidak ada drama, tidak ada masalah. Tapi kalau jujur, banyak dari kita hidup tanpa perang di luar, namun terjadi perang di dalam. Mungkin hati kita gelisah, pikiran kita tidak tenang, overthinking sebelum tidur, takut masa depan, dihantui rasa bersalah di masa lalu, kekecewaan yang belum selesai, dan seterusnya dan seterusnya. Kita ingin damai, tapi tidak tahu di mana mencarinya. Kita mencarinya di relasi, kita mencarinya di pencapaian-pencapaian kita, seolah kalau kita mendapatkan sesuatu, meraih prestasi sesuatu, kita akan damai. Kita mencarinya di pengakuan, kita mencarinya di kestabilan finansial. Bahkan sekarang ini kita mencoba mencarinya di validasi-validasi digital. Lewat berapa likes yang kita dapat, berapa followers yang kita punya. Dan tanpa sadar kita menjadikan rasa aman itu, rasa damai itu sebagai berhala. Kita berpikir begini, jadi kalau hidupku stabil, aku akan damai. Kalau orang menerimaku, aku akan tenang. Kalau aku berhasil, aku akan merasa cukup. Namun setiap kali kita mendapatkan semuanya itu, stabil, penerimaan orang, keberhasilan, ternyata damai itu tetap rapuh. Karena damai yang ditawarkan dunia itu hanya sebatas gencatan senjata. Sementara hati kita masih terus berperang. Nah, Tuhan Yesus tadi berkata lewat teks kita bahwa damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia. Damai Kristus ini bukanlah situasi tanpa konflik. Damai Kristus ini adalah relasi yang dipulihkan. Karena masalah terbesar kita itu sebenarnya bukan sekedar stres, trauma, atau kecemasan, saudara. Sejak Kejadian pasal 3, manusia hidup di dalam peperangan rohani. Kita menjauh dari Tuhan, kita ingin mengatur hidup kita sendiri. Dan itulah akar kegelisahan di hati kita. So mungkin kita memang terlihat baik-baik saja, tetapi jauh di dalam hati kita ada perang hati kita dengan Allah. Dan Injil datang dengan kabar yang mengejutkan. Yaitu apa? Perang itu sudah diakhiri di salib. Roma pasal 5 ayat 1 mengatakan begini, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Nah, saudara, Yesus tidak hanya memberi nasihat tentang damai, ia membayar harga damai itu. Disalib, murka Allah terhadap dosa ditanggung oleh Kristus. Hutang kita dibayar, permusuhan kita dihentikan, relasi kita dipulihkan. Ya, damai itu mahal. Dan Kristus membayarnya dengan darahnya. Itulah keindahan Injil. Bukan saudara yang berdamai dengan Tuhan karena saudara kita cukup baik. Tapi Tuhan yang mendamaikan kita ketika kita masih berdosa. Tapi memang yang namanya musuh Injil akan selalu mencoba menarik kita, saudara, ke dalam dua ekstrim. Yang satu berkata, kamu akan damai kalau kamu cukup baik. Maka itu baiklah supaya ada perdamaian itu mungkin di rumahmu. Yang satu lagi berkata, kamu akan damai kalau kamu bebas melakukan apa saja. Dan keduanya adalah kebohongan. Kenapa? Karena damai yang sejati tidak lahir dari apa yang kita lakukan. Damai yang sejati tidak lahir dari pelarian. Tapi damai sejati lahir dari pengampunan. Damai sejati lahir dari kasih karunia. Damai sejati lahir ketika kita berhenti melawan Tuhan. Mungkin saudara hari ini sedang lelah. Mungkin ada perang di dalam pikiranmu yang tidak diketahui oleh siapapun.
Mungkin saudara terlihat kuat di luar, tapi hancur di dalam. Hari ini, Yesus memanggil saudara pulang. Yesus tidak datang untuk menghakimi kegelisahanmu. Karena itu, mari kita sama-sama bertobat. Bertobat itu bukan sekedar berhenti dari berbuat salah. Bertobat itu adalah berhenti melawan Tuhan, berhenti mencari damai di tempat yang salah, berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dan mari kita belajar untuk percaya, belajar untuk beriman. Percaya bahwa Kristus cukup. Cukup untuk mengampuni, cukup untuk memulihkan, cukup untuk memberi damai yang tidak tergoncangkan. Perang mungkin belum berakhir di dunia ini. Situasimu mungkin belum berubah. Tetapi jika kamu ada di dalam Kristus, jika saudara ada di dalam Kristus, maka perang terbesar dalam hidup saudara sudah selesai. Dan dari situ damai mulai tumbuh. Bukan damai yang dangkal, bukan damai yang bergantung keadaan, tetapi damai yang berakar pada kasih yang tidak bisa dipisahkan. Damai yang berkata, aku milik Tuhan, Tuhan memegang hidupku, dan tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih-Nya. Itulah pengharapan terbesar, dan itu cukup. Tuhan memberkati.